Merdeka, merdeka, merdeka. Halo guys, ketemu lagi denganku di antara kita. Kali ini aku mau nge-vlog kuliner khas 34 provinsi di Indonesia. Jangan lupa tinggalkan jejak persahabatanmu ya guys. Karena satu like darimu akan membuatku lebih semangat mengembangkan channel ini. Ditunggu like, comment, subscribe-nya. Ayo. Oke guys, kita mulai aja ya. Dari Pulau Sumatera, yang pertama adalah Provinsi Aceh. Mie Aceh adalah makanan mie pedas khas Aceh di Indonesia. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut disajikan dalam sup jenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh tersedia dalam 3 jenis, yaitu mie Aceh goreng, mie Aceh tumis, dan mie Aceh kuah. Aku pernah nyobain mie Aceh ini guys di Ben Hill depan RSAL. Wow, banyak banget guys porsinya. Enak. Gak usah dibaca, gak apa-apa guys. 1 jam aku ngomong terus ini. Tapi udah aku tulis juga sih, terserah kalian mau dengerin aku ngomong atau baca. Oke, kita lanjut yang kedua ya guys, yaitu dari Sumatera Utara. Bika Ambon adalah panganan khas Medan, Indonesia, terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan, meskipun kini juga tersedia rasa-rasa lainnya, seperti durian, keju, dan coklat. Bika Ambon biasanya dapat bertahan dalam kondisi terbaik selama 4 hari, karena setelah itu kue tersebut mulai mengeras. Kue Bika Ambon terilhami dari bika atau bingka. Selanjutnya dimodifikasi dengan bahan pengembang berupa nira atau tuak enau, hingga berongga dan berbeda dari kue bika pada umumnya. Disebut Bika Ambon karena pertama kali dijual dan populer di simpang Jalan Ambon, Seikera, Medan. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu Sumatera Barat. Apa ya yang terkenal dari Sumatera Barat? Itu makanan nomor 1 di dunia, yaitu rendang. Rendang atau randang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat.
Nomor 4 dari daerah Jambi. Ini sepertinya ada ikan gulai, gulai ikan yang sangat enak sekali. Jadi itu namanya adalah gulai ikan patin. Yang memiliki keunikan dari gulai ini adalah dimasak dengan tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah difermentasi. Tapi karena tidak semua orang suka dengan bau dan rasa tempoyak ini yang sangat menyengat, di beberapa tempat gulai ikan patin dimodifikasi, dimasak dengan campuran santan. Begitu. Kalau memang durian itu kan memang rasanya kan agak kuat ya, apalagi kalau udah difermentasi itu kan masih sangat lebih menyengat ya, seperti kayak tape gitu aja kan singkong jadi sangat menyengat gitu ya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Tuh, mantap. Nah, gulai ikan patin ini khas Jambi ini emang paling biasa dinikmati pakai air panas, nasi panas. Gitu. Memang sedap kok pakai nasi panas. Kalau air panas ya buat ngerebus, bikin mie aja kalau air panas. Kalau nasi panas kan ya buat makan enak kan ya. Bayangin air panas. Itu emang trik gitu. Jadi pakai nasi panas, nasi pulen. Itu enak. Mantap. Apalagi makan pakai tangan gitu kan kayak di enak banget. Ya itu sekian. Dan nomor 4. Ya, di nomor 5 ada dari daerah Riau. Ini sepertinya seafood-seafoodannya enak sekali ya, sepertinya ya, dapat petai-petainya. Jadi makan itu disebut dengan nama gulai belacan dari Riau. Sesuai dengan namanya, gulai belacan menggunakan belacan atau terasi sebagai salah satu bumbunya, sehingga memberikan cita rasa kuat dan warna merah pada sajian ini. Santan dan air asam Jawa juga digunakan dalam resep gulai belacan, melengkapi bumbu lainnya seperti lada, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Ya, ini gulai seperti ini nih sebenarnya sangat banyak ditemukan di Indonesia ya. Memang dari daerah-daerah tuh memiliki ciri khas khusus ini. Kok di sini dilihat ini ciri khasnya itu menggunakan terasi tadi itu sangat unik bagi saya itu. Kayak beda aja gitu. Pasti rasanya sangat unik, menendang pasti enak. Gulai belacan ini memiliki rasa manis, pedas, gurih, dan asam yang unik dan berbeda sajian dengan sajian gulai lain dari Indonesia. Oh iya, itu pasti karena ada rasa asam-asamnya gitu, dari asam Jawa juga, itu memberikan cita rasa autentik. Itu pasti sangat nikmat itu. Jadi pengen nyoba. Itu pasti rasanya kan agak asam-asam gitu ya, kayak tom yum yang dari Thailand gitu kan ya. Apalagi kalau dari makanan-makanan Asia tuh super banyak yang asam-asam gitu, emang cita rasa Asia Tenggara gitu, emang nikmat itu. Sekian nomor 5, lanjut. Ada yang gak mau ngisi suara lagi guys, gara-gara clip onnya error. Oke lah, kita lanjut nomor 6, yaitu Kepulauan Riau. Otak-otak imut ini berbahan dasar ikan parang atau ikan tenggiri. Sengaja dibuat kecil dan tipis agar bisa dijajakan dengan harga murah meriah. Kok mirip pepes ya guys? Dibungkus pakai daun pisang seperti itu. Cuma mungkin kalau pepes pakai daun kemangi dan juga bumbu kuning. Sedangkan kalau otak-otak enggak, dan rasanya berbeda dong. Kalau otak-otak berasa lebih mirip ke empek-empek karena ada saus cukonya. Ciri khas otak-otak Kepulauan Riau adalah jika dilihat dari warnanya memiliki dua warna, yakni warna putih dan kuning kemerahan. Kemudian dibungkus dengan daun kelapa tua yang disatukan. Berbeda dengan otak-otak yang dijual dan dibuat di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, karena dibungkus menggunakan daun pisang. Oke, kita lanjut aja ya guys. Nomor 7 adalah
Sumatera Selatan. Ini kesukaanku, yaitu empek-empek. Empek-empek merupakan kuliner khas Sumatera Selatan yang terbuat dari adonan berbahan dasar tepung sagu dan ikan. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah lezat berwarna coklat yang kental yang memadukan rasa pedas, manis, dan asam, atau tidak terlalu menyengat di mulut dan lidah. Enak ini guys. Jenis empek-empek yang terkenal adalah empek kapal selam, yaitu empek yang diisi dengan telur ayam dan digoreng dalam minyak panas. Ada juga yang lain seperti empek lenjer, empek bulat, atau dikenal dengan nama empek adaan. Ada juga empek kulit ikan, empek pistel, berisi irisan pepaya muda rebus yang sudah ditumis dan dibumbui, empek telur kecil, dan empek keriting. Aku paling suka yang kapal selam guys. 8. Bangka Belitung atau babel. Mie Bangka, makanan ini terbuat dari bahan dasar mie kuning basah yang diberi kuah bumbu dengan campuran ikan, kepiting, cumi, udang yang sangat lezat. Setelah itu akan diberi tambahan sayuran seperti toge, mentimun, kerupuk, daun bawang, dan bawang goreng. Rasa dari makanan ini sangat khas dan terasa nikmat sekali. Kita tinggalkan babel dengan mie babelnya yang nikmat sekali itu. Terus kita menuju ke Lampung. Ada apa di Lampung? Ada seruit Lampung guys. Makanan khas dari Provinsi Lampung adalah seruit. Seruit ini terbuat dari bahan ikan goreng, namun ada juga ikan yang dibakar, dan bumbu yang ditambahkan untuk membuat ikan terasa nikmat adalah terasi. Selain itu, bumbu tambahan lainnya adalah tempoyak durian atau mangga. Tempoyak merupakan daging buah durian yang telah difermentasikan sehingga rasanya akan sangat unik dan aromanya cukup kuat. Oke lah, kita tinggalkan Lampung dengan seruitnya. Sekarang kita menuju ke Bengkulu. Ada apa di Bengkulu?
Ikan pais kalau punya mudo dibungkus daun talas rapi-rapi pakai tali mesyang. Ikan pais enak rasanya, makan kayak nasi putih pane-pane, ulam kayak jaring mudo. Ini lagu apa guys? Makanan khas dari daerah Bengkulu adalah pendak. Udah aku bacakan satu bait lagu daerahnya. Itu adalah tata cara memasak pendak yang enak dan nikmat sekali. Pendak memang sangat spesial. Banten. Ada apa di Banten? Oh, ternyata ada sate bandeng, guys. Makanan ini sangat khas karena begitu berbeda dengan sate pada umumnya. Jika biasanya sate terbuat dari daging ayam, kambing, atau kelinci, makanan ini terbuat dari bandeng yang empuk dan tidak bertulang. Bahan yang akan melengkapi sate bandeng adalah kuah santan dan gula coklat yang lezat. DKI Jakarta. Apa ya makanan khasnya? Kerak telur. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, butiran garam, dan gula pasir. (13) Jawa Barat. Makanan khasnya adalah serabi
Ada dua serabi, yaitu serabi manis yang menggunakan kinca atau gula merah cair, dan serabi asin dengan atau tanpa taburan oncom yang telah dibumbui di atasnya. Di Bandung, serabi biasa dijajakan di pagi hari dan dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa yang khas. Belas Jawa Tengah. Makanan khasnya adalah lumpia Semarang. Lumpia Semarang adalah makanan semacam rolet yang berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Cita rasa lumpia Semarang adalah perpaduan rasa antara Tionghoa dan Indonesia. Karena pertama kali dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan seorang wanita Indonesia dan menetap di Semarang, Jawa Tengah. Perpaduan cita rasa menarik dan menggugah selera dari dua negara dan budaya ini bermula dari pembuatan lumpia oleh pasangan suami istri dan seorang keturunan Tionghoa dan Indonesia yang menetap di Semarang, Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Gudeg. Siapa yang gak tahu tentang makanan ini? Gudeg selalu menjadi pilihan utama untuk dijadikan sebagai oleh-oleh ketika datang ke Jogja. Makanan yang cenderung memiliki rasa manis ini terdiri dari bahan utama gori atau nangka muda yang diolah menjadi gudeg dan dikombinasi dengan ayam suwir, telur, sambal krecek, dan tahu atau tempe. 16. Jawa Timur. Rujak cingur, makanan khas asal Jawa Timur, adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur.
terutama daerah asalnya Surabaya. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. (17) Bali. Apa ya makanan khasnya? Oh, ini namanya ayam betutu. Ayam betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisi bumbu kemudian dipanggang dalam api sekam. Betutu ini telah dikenalkan di seluruh kabupaten di Bali. Betutu merupakan jenis makanan tradisional daerah Bali yang bahan mentahnya berupa karkas utuh itik dan ayam. (18) NTB, Nusa Tenggara Barat. Ini terkenal dengan makanan khasnya adalah ayam taliwang. Ayam taliwang adalah makanan khas Pulau Lombok dari Kampung Karang Taliwang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berbahan dasar daging ayam. Daging ayam yang disajikan berasal dari ayam kampung muda yang dibakar kemudian dibumbui dengan semacam saus yang bahannya antara lain cabai merah, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Cabai kering ya guys. Makanan ini biasanya disajikan bersama makanan khas Lombok yang lain, misalnya lencing kangkung. NTT, Nusa Tenggara Timur. Jagung bose adalah sebuah olahan jagung berupa bubur jagung yang unik, merupakan hidangan khas tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Bubur yang juga mengandung campuran daging sei ini biasa juga dimakan bersama ikan bakar sebagai ganti nasi.
Dalam hidangan ini juga terkandung campuran kacang merah dan kacang tanah di dalamnya. Kesan gurih yang ada pada bubur ini dikarenakan hidangan ini mengandung juga santan kelapa. Mirip-mirip jagung mirip-mirip bubur Manado kayaknya ya guys ya. (20) Kalimantan Barat. Kalbar terkenal dengan bubur pedas atau bubur padas. Adalah hidangan bubur tradisional dari orang Melayu baik di Sambas dan Sarawak. Di Sarawak biasanya disajikan selama bulan Ramadan setelah umat muslim mengakhiri puasa pada waktu berbuka. (21) Kalimantan Selatan. Ada apa ini makanan khas di sana? Ternyata ada soto Banjarnya. Soto Banjar adalah soto khas suku Banjar, Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Ada kalanya pembuatan kuah soto Banjar dapat dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna kuahnya menjadi tidak bening tetapi sedikit keruh. (22) Kalimantan Tengah. Ada makanan khas apa ini di sini? Ada juhu singkah. Juhu singkah adalah masakan khas masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dalam bahasa Ngaju, juhu artinya masakan berkuah. Sedangkan singkah artinya umbut, yang merujuk kepada bajang rotan yang masih muda.
Umbut rotan biasanya mudah diperoleh di dalam hutan tanpa perlu menanamnya terlebih dahulu. Dari sekian banyak makanan kuliner khas di Indonesia, salah satu makanan yang belum pernah aku makan adalah ini. Sepertinya kalau di Jawa susah untuk mendapatkan makanan khas ini. Dengan bahan dasarnya rotan yang masih muda, kita harus nyari di mana ya guys? (23) Kalimantan Timur. Ada apa di Kalimantan Timur? Oh, ternyata ada ayam cincane. Ayam cincane adalah masakan khas Kalimantan Timur. Hidangan ini sering dijumpai pada acara-acara besar seperti pesta pernikahan dan acara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Selain itu, masakan ini juga dapat dijumpai di beberapa kedai ataupun rumah makan. Daging ayam kampung yang disajikan bersama bumbu berwarna kemerahan menjadi ciri khas tersendiri dari menu ayam cincane ini. (24) Kalimantan Utara. Makanan khasnya adalah kepiting soka atau kepiting cangkang lunak. Adalah sebuah istilah kuliner untuk kepiting-kepiting yang baru melepas kulit lamanya dan masih lunak. Cangkang lunak diangkat dari air agar cangkang mereka tidak mengeras. Hal tersebut ditujukan agar nyaris seluruh bagian dari hewan tersebut dapat disantap, alih-alih hanya dagingnya yang disantap, ya kan? (25) Sulawesi Selatan. Sulsel terkenal dengan sop konronya. Sop konro adalah makanan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah berwarna coklat. Kehitaman ini biasa dimakan dengan burasa dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu.
26. Sulawesi Tengah. Terkenal dengan makanan sup jantung pisang. Sup ikan jantung pisang merupakan makanan khas Sulawesi Tengah. Di daerah asalnya, sup ikan jantung pisang biasa disajikan sebagai lauk berkuah. Masakan ini sangat khas dengan perpaduan rasa rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe serai, dan kunyit. Kita lanjut guys ke nomor 27, ada Sulawesi Tenggara. Makanan khas dari daerah ini adalah lapa-lapa. Lapa-lapa terbuat dari beras. Cara membuatnya terbilang sederhana. Beras dimasak dengan santan kelapa. Setelah setengah matang, masakan ini diangkat. Biarkan dingin sesaat. Setelah dingin kemudian dibungkus dengan janur kelapa. Lalu diurut supaya beras setengah matang menyatu dengan baik. Kemudian diikat dengan tali dari batang pisang kering atau tali jenis lainnya. (28) Gorontalo. Makanan dari khas daerah ini adalah binte bilu huta. Adalah makanan khas masyarakat Gorontalo. Makanan ini merupakan sup yang terdiri dari jagung, ikan atau udang yang diracik sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu menu yang sangat lezat dan panas serta memiliki 3 rasa yang khas, yaitu manis, asin, dan pedas. (29) Sulawesi Utara. Ada apa di sini makanan khasnya?
Oh, ada tinutuan atau bubur Manado. Adalah campuran berbagai macam sayuran, tidak mengandung daging sehingga makanan ini bisa menjadi makanan pergaulan antar kelompok masyarakat di Manado. Tinutuan biasanya disajikan untuk sarapan pagi beserta berbagai pelengkap hidangannya. Walaupun demikian, tinutuan umumnya tetap dapat ditemukan di berbagai rumah makan di luar waktu sarapan. Puluh Maluku. Ada apa di sini? Makanan khas daerah ini adalah ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap, namun yang membedakan adalah cara mengasapinya. Jika ikan asap ditaruh di atas asap seperti horizontal, maka ikan asar ditaruh diagonal di sisi bara yang menghasilkan asap. Ini dilakukan agar ikan benar-benar kering dan masak hingga ke dalam sisi-sisi daging. Artinya tidak ada lagi kandungan air yang tersimpan dalam daging karena sudah turun saat posisi ikan dimiringkan. ke-31 Maluku Utara. Terkenal dengan gohu ikan. Gohu ikan merupakan makanan khas Ternate yang terbuat dari ikan tuna ataupun cakalang mentah yang juga disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat gohu ikan dengan cara ikan tuna ataupun cakalang, garam, jeruk nipis, dan kemangi dicampur dalam suatu tempat dalam keadaan mentah. ke-32 Papua Barat. Ciri khas yang membedakan ikan bakar Manokwari dengan lainnya adalah bumbu sambalnya yang sederhana. Bumbu sambal ini hanya digiling kasar dalam keadaan mentah,
lalu disiram pada ikan bakar yang sudah matang. Enak ini ikan bakar Papua Baratnya, mantap. Tiga, Papua. Di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan. Pada umumnya, papeda dikonsumsi bersama dengan ikan tongkol. Aku suka sekali dengan papeda ini, guys. Enak, terasa dingin di perut. Papua Tengah. Ada apa makanan khas di sini? Ternyata ada kue sagu bagea. Sesuai dengan namanya, kue sagu bagea berbahan dasar sagu. Bentuknya biasa, dibuat kecil-kecil dengan warna coklat. Walaupun teksturnya agak keras, tapi bisa melumer saat dimakan. Selain sagu, bahan lain yang digunakan adalah gula, biji kenari, terigu, kayu manis, cengkeh, kacang tanah, dan tepung lainnya. Penggunaan bahan rempah pada makanan kuliner bagea membuat rasanya menjadi lebih khas dan pastinya lezat. Oke lah guys, udah 34 daerah provinsi yang aku sebutkan satu persatu makanan khasnya. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih untuk sumber berita yang aku ambil dari makanan oleh-oleh.com, Vimeo, Garis Jogja, Wikipedia, Buleleng Kaba, Kapgoid, Budaya Indonesia, Belangga ID, Nut.com, dan tentunya dari Google.
Terima kasih sekali lagi ya. Satu jam bersama di antara kita ini semoga menjadi ladang kebaikanmu, membantuku untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi nantinya. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak persahabatanmu ya guys. Like, comment, subscribe-nya ditunggu. See you next vlog selanjutnya. Matur nuwun. Thank you. Bye bye. Dadah.